Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Temanya setelah selesai kita takbiratul ihram, berarti pembahasan berikutnya adalah bersedekap. Kalau di buku bisa dibuka halaman 78. Yang bawa buku bisa dibuka di halaman 78. Ada jamaah yang sudah beli buku tapi nggak dibawa. Jadi bukunya cuma disimpan, itu sangat disayangkan ya. Maka kalau sudah punya bukunya, kajiannya sudah jelas temanya, kalau bisa bukunya dibawa. Baik, sekarang kita akan membahas tentang masalah fikih bersedekap. Kapan manusia itu disyariatkan untuk bersedekap? Satu, ketika sholat. Yang kedua, ketika kapan? Ketika meninggal. Apakah meninggal itu harus sedekap? Tidak ya. Wis mati kok kudu sedekap ki apa? Maka bukan syarat ketika mengkafani mayit harus dibuat sedekap. Lurus nggih saged, sedekap nggih saged, bebas. Ya. Tapi jangan ditaruh atas ngene ya mayit. Jadi dibuat rapi biar nanti ketika dimakamkan itu nyaman. Artinya tidak sampai tulangnya itu ganggu posisi saat dia dimakamkan. Hanya satu saja di mana kita disyariatkan untuk bersedekap, yaitu ketika sholat. Selain itu tidak. Meskipun pada umumnya sikap anteng itu salah satu diantaranya adalah dengan cara sedekap. Sehingga pengajian karo sedekap, nggih, karo kecap-kecap itu anteng mboten? Anteng napa mboten? Mboten, nggih. Makanya untuk snacknya sementara disimpan dulu. Nanti dibawa pulang, ya. Nggih niki mesakne kula, kalau jenengan kecap-kecap, saya mau makan gimana caranya? Ya, ndak mingin-mingini nggih. Maka untuk sementara snacknya bisa dimakan nanti kalau sudah sesi istirahat. Baik. Coba kita lihat di sini. Yang pertama, hukum bersedekap ketika sholat. Di antara dalil mengenai sedekap ketika sholat adalah hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngimami salat kami dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, alias napa? Sedekap. Alias sedekap. Berdasarkan hadis ini, jumhur mengatakan bahwa bersedekap hukumnya dianjurkan. Ibnu Qudamah mengatakan, wa amma wad'ul yumna 'alal yusra fis shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat, famin sunnatiha fi qauli katsirin min ahli ilmi. Hukumnya dianjurkan menurut pendapat kebanyakan ulama. Yurwa dzalika an Aliin wa Abi Hurairah wan Nakhai wa Abi Mijlaz wa Sa'id bin Jubair wa Thawri wa Syafi'i wa ashabir ra'i.
wa haka Ibnul Mundhir an Malikin. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah, dari Ibrahim An-Nakhai, Abu Mijlaz, dan seterusnya. Di situ ada daftar nama ulama yang kami sebutkan, termasuk Imam Asy-Syafi'i wa ashabur ra'yi dan para ulama Kufah. Ibnul Mundhir juga mengatakan ini pendapat Imam Malik. Jadi kalaupun sholat tidak sedekap, sholatnya sah nama badan? Sah nama badan? Boten. Atau sah? Sah. Kenapa? Menurut mayoritas ulama, sedekap hukumnya apa? Dianjurkan dan tidak wajib. Sehingga kalaupun tidak dilakukan, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sholat tetap sah. Nggih. Meskipun ulama sepakat bahwasanya sedekap itu dianjurkan karena Rasulullah SAW praktek sedekap. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, cara bersedekap. Cara bersedekap ya sebagaimana yang tadi disebutkan, tangan kiri yang nyentuh badan, tangan kanan di atas tangan kiri, dan tidak perlu diputer. Jenengan nate pirsa putaran-putaran ngaten niku? Nah, itu tidak perlu. Apa gunanya? Allah. Allah. Pernah lihat nggak kayak gitu? Belum pernah. Nadi nggak dilihat? Oh. Itu di Jawa Timur banyak sekali ya. Alhamdulillah kalau di Jogja masih cukup jarang. Jadi ada orang yang sedekap tangannya diputar. Nah ini kekeliruan ketika bersedekap. Untuk apa pakai putaran-putaran kayak gitu? Saya ngajari lo sinten. Siapa yang ngajari seperti itu? Sudah? Selanjutnya, posisi tangan ada di mana? Lihat di buku ya. Ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan ketika sedekap. An-Nawawi menyebutkan secara ringkas perbedaan pendapat ini dalam syarah Sahih Muslim. Pertama, posisi sedekap di bawah dada, di atas pusar. Berarti di perut. Di bawah dada, di atas pusar. Berarti teng pundi? Perut bagian atas, di atas pusar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk Syafi'iyah mengikuti pendapat yang menurut pendapat yang masyhur. Jadi sedekap posisi tangannya di atas pusar. Pendapat yang kedua, posisi sedekap di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Ishaq bin Rahuya, dan pendapat Al-Maruzi, di mana tangannya ditaruh di bawah pusar. Yang ketiga, posisi sedekap boleh milih, di atas pusar boleh, di bawah pusar boleh. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i, dan pendapat Ibnul Mundhir. Pendapat yang keempat, posisi sedekap di atas dada, di atas perut. Ini merupakan pendapat Imam As-Sindi dan yang diambil oleh Syekh Albani. Baik, jadinya ada berapa pendapat? 4. Dada boleh, di bawah dada, di atas pusar boleh, di bawah pusar boleh. Ada yang menyatakan bebas juga boleh. Dan pendapat yang lebih kuat, bebas. Maka jenengan mau sedekap di dada, mau sedekap di bawah dada, di atas pusar, di bawah pusar, silahkan. Karena memang perselisihan ini berasal dari adanya riwayat yang menyebutkan posisi tertentu, namun ternyata riwayat itu dinilai dhaif oleh para ulama. Sudah? Cukup jelas insyaallah? Ya, kaya ngono ana ilmune. Jadi kaya ngono ana ilmune. Pak, nek sedekap ngeten niki angsal mboten? Pernah enggak lihat orang sedekap kayak gini? Allahu Akbar. Nah, dia sedekap di mana? Ini bukan dada ini. Di namanya nahar.
Nahar itu di atasnya dada. Jadi dia sedekap mendekati leher. Boleh nggak sedekap seperti ini? Ada juga yang berpendapat seperti itu, tapi nggak tepat. Ini tafsir yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasolli, kerjakanlah salat, wanhar, dan lakukanlah nahar. Nah, nahar itu dipahami sedekap di leher, sehingga dia bersedekap seperti ini. Ini keliru ya, sebab leher itu bukan tempat untuk meletakkan tangan ketika sedekap. Yang benar semuanya antara dada sampai perut. Bisa di atas dada, bisa di bawah dada, bisa di bawah pusar, bebas, silahkan pilih. Baik, selanjutnya ada sebuah riwayat ya, di buku saya sebutkan dari Wa'il bin Hujr. Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, di atas dada. Nah, tambahan di atas dada ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menilai sahih dan ada yang menilai dhaif. Bagi yang menilai dhaif, kemudian mereka mengatakan bebas milih, mau di dada, mau di bawah dada, silakan. Ya. Sekarang tata cara bersedekap. Pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam, cuma diletakkan saja. Yang kedua, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama apa? Diletakkan saja. Yang kedua, digenggam. Sing bener sing pundi Pak? Dua-duanya benar. Karena dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat nggih. Cara meletakkan tangan ketika sedekap ada dua. Ada yang diletakkan saja dan ada yang digenggam. Sekarang kita lihat. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu pernah menceritakan, li'anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Aku akan memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ilaihi. Kemudian ketika aku perhatikan, faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi udhunai. Ketika beliau berdiri, beliau bertakbir sejajar dengan telinga. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kafil yusra war-rusghi was-sa'id. Coba lihat di sini ya. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, di atas ar-ruzg. Ruzg itu pergelangan, dan di atas sa'id, di atas hasta. Maka ada tiga posisi ketika meletakkan tangan saat sedekap. Nah, begini ya. Bisa di ini, bisa maju, pergelangan, bisa di sini. Oke. Tapi tidak melebihi siku. Sehingga tidak ada gini, ini nggak boleh. Saya masih sering melihat ada orang yang sedekap seperti itu. Jadi tangannya melebihi siku. Niku keliru ya. Yang benar ujung sedekap itu apa? Siku, tidak melebihi siku. Nggih. Insyaallah bisa dipahami ya. Selanjutnya, jadi ini cuma diletakkan saja, tidak menggenggam. Berikutnya, telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ya. Gini ya. Enggak. Begini boleh, begini boleh. Jadi intinya tangan kanan menggenggam. Bisa punggung telapak tangan kiri yang digenggam,
bisa pergelangan yang digenggam. Saged insyaallah. Baik, jenengan melakukan itu dengan niat mengikuti sunnah entuk ganjaran. Karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunane belajar. Nek sing merem ya ora ngerti, ya. Nek merem kan. Karena kalau kita belajar sambil menyimak seperti apa gerakan yang benar dan itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dapat pahala. Itu yang kita maksud kemarin ya. Jadi orang kalau dia sholat sambil mikir iki sedekap sing piye ya, mikir itu khusyuk. Mikir itu bagian dari khusyuk. Ora waton. Ada juga orang yang sedekap kayak gini. Misalnya ya. Sedekapnya seperti ini. Allah. Beriman? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, enggak masalah ya. Itu berarti tangannya ditaruh di mana? Di bawah pusar. Oke. Tangannya ditaruh di bawah pusar. Sudah, selanjutnya. Hikmah bersedekap. Bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat sholat seseorang semakin tenang karena kedua tangan tidak banyak bergerak. Imam An-Nawawi mengatakan, qalal ulama wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ilal khusyu'i wa man'uhuma minal abath. Hikmah kenapa orang ketika sholat itu perlu sedekap biar lebih khusyuk dan tidak dolanan. Karena kalau ada orang sholat kok cetik ya. Cekrik tangannya di gini kan ya. Itu makruh. Ya. Cetuk. Itu apa? Makruh. Ibnu Abbas pernah melihat ada orang sholat seperti itu, diseneni karo Ibnu Abbas. Kamu menghadap Allah tapi kamu dolanan tangan. Kretuk. Nah itu nggak boleh. Sehingga dalam sholat jangan cetak-cetik. Kalau mau cetak-cetik ya selesai sholat. Di samping itu sedekap termasuk di antara sikap khudu, tunduk ketika di hadapan Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika sholat? Jawaban Imam Ahmad, huwa dhullun baina yaday azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan Sang Aziz, zat yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau dikandani oleh seseorang kan kita anteng, tangane sedekap. Sehingga sikap yang menunjukkan ketundukan, khudu di hadapan Sang Maha Kuasa adalah tangan itu dibuat sedekap. Walhamdulillah. Kalau iktidal perlu sedekap enggak, Pak? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan sedekap ketika iktidal. Dan ada yang mengatakan sedekap itu hanya pas membaca surat saja. Kalau tidak membaca surat maka tidak perlu sedekap. Baik, sekarang ada pertanyaan. Imam sedang sujud, makmum jamaah sedang sujud. Datang Pak Ijo telat. Nah, setelah sampai di shaf, apa yang harus dilakukan oleh Pak Ijo? Nunggu berdiri atau langsung ngikuti? Atau kelekaran dhisik? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Ijo? Langsung ngikuti. Cara ngikutinya gimana? Caranya begini. Jadi karena Pak Ijo baru datang, sementara jamaah sedang apa? Sedang ruku' atau sedang duduk tasyahud awal. Maka saat Pak Ijo datang dan dia sudah siap di shaf, langsung ngikutin. Allahu Akbar, dilepas ya. Terus turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak perlu sedekap. Kenapa enggak perlu sedekap? Karena tidak membaca surat. Kalau menyusul misalnya imamnya sedang tasyahud awal, lalu Pak Ijo datang
Terus Allahu Akbar maca Fatihah dhisik. Salah apa bener? Salah. Kenapa salah? Seharusnya dia nyusul imam. Imamnya sedang duduk. Kenapa kamu malah maca Fatihah? Lah lumayan untuk siji ya enggak bisa. Tidak dihitung. Sehingga kamu cukup takbiratul ihram terus turun menyusul gerakan imam. Itulah yang benar. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Jadi kalau nyusul gerakan imam maka cukup Allahu Akbar takbiratul ihram, tangannya dilepas terus medun menyusul gerakan imam. Walhamdulillah. Baik. Sekarang kita beralih ke doa iftitah. Bukunya dibuka lagi ya. Ya, jadi belajar sholat itu kudu serius ya. Nih ditinggal merem, tinggal turu ya. Nanti nggak dapat nanti. Selanjutnya doa iftitah. Doa iftitah disebut juga dengan doa istiftah. Dua-duanya benar. Pak sing bener iku iftitah napa istiftah? Karo-karone bener. Karena artinya adalah pembuka. Kenapa disebut sebagai doa pembuka? Karena doa ini yang pertama kali dibaca setelah apa? Takbiratul ihram. Du'aul iftitah sunnatun inda thalathatin minal a'immah. Doa iftitah hukumnya dianjurkan menurut 3 ulama. 3 ulama niku sinten mawon? Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa khalafal Malikiyah, sementara menurut ulama Malikiyah faqalu mereka mengatakan al-masyhuru annahu makruh. Pendapat yang masyhur doa iftitah ketika sholat itu hukumnya makruh. Nah, itu pendapat sinten? Malikiyah. Wa ba'duhum yaqul, sebagian Malikiyah mengatakan bal huwa mandub. Doa iftitah itu yang benar dianjurkan. Baik, dan insyaallah pendapat jumhur ulama itu yang lebih kuat bahwa doa iftitah hukumnya apa? Dianjurkan. Kapan doa iftitah itu dibaca? Setiap selesai takbiratul ihram. Setiap selesai takbiratul ihram dianjurkan baca doa iftitah. Ada enggak Pak sholat yang tidak perlu doa iftitah? Ada. Sholat jenazah. Nah, sholat jenazah niku berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Bingung. Pinter rakaat Mbah? 1. Salat jenazah pinter rakaat? Karena tidak ada rukuknya maka tidak bisa disebut rakaat. Sehingga salat jenazah itu berapa takbir? 4 ya. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar langsung maca apa? Al-Fatihah, sehingga tidak perlu doa iftitah khusus untuk sholat jenazah. Nek sholat id Pak, sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha tetap doa iftitah. Jadi begitu pertama Allahu Akbar, baca doa iftitah. Setelah itu baru membaca takbir zaidah. Takbir zaidah niku napa? Takbir tambahan. Rakaat pertama cacahe 7, rakaat kedua cacahe gangsal. Tumo 7 5. Nah, rakaat pertama berapa? 7. Rakaat yang kedua 5. Nah, takbiratul ihram, begitu selesai takbiratul ihram, saat sholat id kita langsung membaca doa iftitah. Sing pendek saja bisa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu ya? 7 kali. Nah, ngikuti saja imam. Kadang terjadi perbedaan hitungan. Nek menurutku iki 8 kok imamnya 7. Tidak apa-apa, karena memang ada perbedaan pendapat apakah takbiratul ihram itu termasuk atau tidak. Dah. Doa iftitah contohnya di sini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis salati sakata hunaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai takbiratul ihram, beliau terdiam sejenak. Jadi enggak terdengar. Sampai sahabat pun enggak dengar, makmumnya enggak dengar. Qabla ay yaqra'a, sebelum beliau memulai membaca Al-Fatihah. Fakultu, selesai salat Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusannya. "Ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah ma taqul?" Ya Rasulullah, panjenengan mendel antarane maca takbir karo maca Fatihah niku jenengan maos napa? Abu Hurairah karena enggak dengar Nabi SAW membaca apa, tanya, "Anda membaca apa ya Rasulullah antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah?" Lalu Nabi SAW mengatakan, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir dari doa iftitah. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa doa iftitah hukumnya apa? Dianjurkan. Hukumnya dianjurkan. Selanjutnya, makmum yang masbuk tidak perlu baca doa iftitah. Misalnya ya, sholat duhur itu sholat jahar atau sir? Sir. Jangan datang dalam keadaan masbuk, imamnya sedang berdiri, maka saat bergabung Allahu Akbar, segera membaca Al-Fatihah. Jangan membaca doa iftitah. Kenapa Pak? Karena Al-Fatihah ini hukumnya apa? Rukun. Sedangkan doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Maka kalau jenengan gunakan waktunya untuk baca doa iftitah, malah nanti enggak sempat maca Fatihah. Sehingga gunakan saja membaca Fatihah dan tidak perlu membaca doa iftitah. Nggih, cukup jelas ya? Nah, ini ada satu pengalaman. Nah, di buku saya ceritakan itu ya. Di buku saya ceritakan, dikisahkan bahwa Ibnul Jauzi pernah sholat di belakang gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri. Ibnul Jauzi ketinggalan dan imam sudah mau rukuk, tapi Ibnul Jauzi malah baca doa iftitah. Ketika mengetahui hal ini, gurunya menasihatkan, "Innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam." Ulama memang beda pendapat tentang wajibnya baca Al-Fatihah di belakang imam. Walam yakhtalifu fi annal istiftaha sunnatun. Tapi mereka tidak berbeda pendapat kalau doa iftitah itu sunnah. Fashtagil bil wajib wada'is sunan. Maka kalau waktumu terbatas, langsung lakukan yang wajib, jangan malah sibuk ngelakoni sing sunnah. Nggih, niku keliru. Contoh nggih, kalau sudah qomat, maka orang yang sholat sunnah diapain? Kalau sudah qomat, yang sholat sunnah pripun? Ya, batal napa lanjut? Kalau sudah iqamah, yang sholat sunnah batal napa lanjut? Tergantung ya. Sik tojo rame sik. Nggih. Rinciannya sebagai berikut. Jika jenengan sholat di rumah, mau qomat mau enggak qomat, selesaikan. Kenapa? Sholatnya di rumah, tidak berjamaah bersama imam. Yang kedua, jika jenengan sholat di masjid, lalu terdengar iqamah, bagaimana nasib sholat sunnah yang belum selesai? Ulama merinci menjadi dua. Apabila sholat sunnahnya bisa diselesaikan sebelum takbiratul ihram, selesaikan. Misalnya nanggung tinggal salam gendang salam, nanggung tinggal
tasyahud. Terus iqamat, jenengan rampung ke tasyahud, kemudian salam, nyusul. Semoga tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Tapi kalau yakin iki mesti ketinggalan takbiratul ihram imam, maka sebaiknya dibatalkan. Baru dapat 1 rakaat qomat. Wah, iki nek nyusul 1 rakaat lagi belum tentu dapat takbiratul ihram. Maka jenengan batalkan, lalu nanti segera nyusul sholat jamaah. Jelas insyaallah? Baik. Kalau ada orang sholat sunnah dipanggil tiang sepah, dipanggil orang tuanya, wes ngono wae. Nggih. Diapain? Kenapa? Panggilan orang tua wajib. Nggih. Kalau ibu-ibu sholat sunnah dipanggil suaminya, tinggalkan suaminya. Iki wong lanang ngrepoti nih kaya ngene. Ora ngerti bojone sek salat. Pripun? Tinggalkan salatnya. Kalau mau salat minta izin dulu. Pripun? Dipamiti biar enggak mungkin. Nggih, jadi sampaikan ke suaminya, "Mas, aku arep salat. Ini jangan butuh golek liyane wae." Nah, kan dipamiti jarine. Baik, lanjut ya. Jadi posisi sholat sunnah bisa dibatalkan ketika ada amal wajib yang bertabrakan dengan dia. Contohnya tadi ya, sudah terdengar iqamah, iki nek diterusno ketinggalan takbiratul ihram, batalkan sholat sunnah. Langsung bergabung dengan jamaah. Kenapa? Karena sholat wajib lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Sedang sholat sunnah dipanggil orang tua, apa yang harus dilakukan? Batalkan sholat sunnahnya, menghadap ke orang tua. Sedang sholat sunnah dipanggil suami, apa yang harus dilakukan? Batalkan sholat, nyari suaminya. Kalau bapak-bapak sholat sunnah dipanggil istrinya, apa yang harus dilakukan? Lanjutkan. Karena memenuhi panggilan istri itu tidak bapak-bapaknya seneng ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, doa iftitah itu beragam. Beragam maksudnya adalah banyak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang benar kalau bisa dihafalkan lebih dari 1. Jangan sakit menghafalkan 2, bisa menghafalkan 3, bisa menghafalkan 4 versi, itu bagus. Ini yang disebut dengan apa kemarin? Sunnah apa namanya? Kalau beragam itu namanya apa? Sunnah tanawwu. Namanya sunnah tanawwu. Sunnah tanawwu artinya semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan yang A, amalkan B, amalkan C, kalau bisa demikian, agar semua sunnah itu pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Kita melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jenengan apal pinten? 3. Alhamdulillah kalau 3. Coba kita hitung ya. Allahumma ba'id baini, apal badan? Apal ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Belum hafal. Berarti 2 saja. Baik. PR ya. Bukunya ada bukunya? Di buku ada, saya lihat ya. Doa pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Doa kedua,
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Doa yang keempat, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sudah? Tugasnya hafalkan 4 ini. Sanggup insyaallah? Sanggup mboten? Sanggup ya, insyaallah. Tugasnya hafalkan 4 doa iftitah. Sesuk melbu pengajian sebelum masuk ruangan setoran. Loh, saya itu nih. Nggih, Bu. Ada door prize-nya. Oh, Masya Allah. Yang berhasil menghafalkan 4 ini nanti dapat hadiah dari panitia. Nggih. Haji Furoda. Masya Allah, hadiah Haji Furoda. Pripun? Pendek kan? Cuman pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Pendek betul? Jadi yang panjang cuman Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu yang sudah hafal ya? Jenengan pun hafal. Allahu akbar kabira, hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Cuman pendek. Yang keempat, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi 4 ini sing dawa mung siji, 3 sisanya pendek-pendek. Pripun? Allahumma ba'id dereng hafal. Hafal alhamdulillah. Makanya sing dawa kan pun hafal toh. Sehingga sekalian hafalkan yang pendek. Insya Allah sanggup nggih? Nah, tujuannya biar nanti kalau sholat itu tidak otomatis. Tidak otomatis niku maksudnya pripun, Pak? Saat sudah takbir mikir milih sing ndi ya. Maka mikir doa iftitah apa yang mau dibaca, itu masuk kategori khusyuk ketika sholat. Maka usahakan kita berusaha untuk khusyuk ketika sholat, sehingga saat kita sholat kita punya sangu beberapa doa iftitah. Insya Allah sanggup ya? Baik. Nah, kalau di buku tafsir sholat saya jelaskan tafsirnya. Sekarang saya pilih salah satu tafsirnya saja. Allahumma ba'id baini. Coba kita baca bareng-bareng ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Pun hafal? Ada yang berbeda enggak? Ada redaksi yang berbeda? Kata-kata yang berbeda ada? Coba lihat ini ya. Jadi khotoya itu ada yang pakai alif lam, minal khotoya. Ada yang tanpa alif lam. Nah, kalau tanpa alif lam, di depannya enggak ada alif lam, maka di belakangnya diganti ya. Di belakangnya diisi huruf ya. Khotoyaya. Tapi kalau enggak ada ya di belakang, di depannya dikasih alif lam. Contoh, Allahumma naqqini minal khotoya. Ada apa? Alif lam. Tapi kalau enggak ada alif lam, maka Allahumma naqqini min khotoyaya. Nah, belakangnya ada ya tambahan. Cukup jelas insyaallah. Bedakno nggih. Nek wonten alif lam
di belakang jangan dikasih ya tambahan. Kalau tidak ada alif lam, di belakang silahkan diberi ya tambahan. Ngerti nggih? Baik. Allahumma ya Allah ba'id. Ba'id itu artinya apa? Jauhkan. Jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat kalau dijauhkan pernah ketemu enggak? Kulon karo wetan ketemu teng pundi? Ora iso ketemu. Kulon karo wetan kok. Sehingga kita minta kepada Allah, jauhkanlah diriku dari perbuatan dosa dan maksiat sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dan barat. Orang bakalan ketemu. Sehingga yang dimaksud kita minta kepada Allah dijauhkan diri kita dijauhkan diri kita dari dosa. Makna yang pertama, teng buku niku wonten nggih. Makna kita dijauhkan oleh Allah dari dosa. Kata As-Sun'ani, jauhkan aku dari hukuman karena dosa-dosaku. Sehingga ini sama dengan mohon kepada Allah perlindungan dari apa? Hukuman disebabkan dosa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jauhkan aku dari dosa-dosaku, maksudnya adalah halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau mendekati dosa. Ada sebagian orang yang ketika arep nglakoni dosa ora sido. Kenapa? Randuwe pulsa. Pulsa entek. Internete putus. Saat internetnya putus, arep nglakoni dosa ora sido. Nggih, ngoten niku. Arep buka drakor. Kok ora iso-iso ditunggoni muter-muternya metu Dracula. Jadi terkadang ada orang mau berbuat maksiat tapi dihalangi oleh Allah. Dengan apa? Dengan adanya penghalang sehingga dia tidak bisa melakukannya. Maka bersyukurlah kepada Allah dan memuji Allah, lalu gantikan dengan kegiatan yang lebih baik. Lakukan kegiatan yang lebih baik. Sudah? Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ai la yabqalaha ittisalun bi. Maksudnya adalah jangan sampai ketemu denganku kembali. Sehingga kita mohon kepada Allah aja sampai dosa niku petuk meneh. Seorang muslim tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang sama dua kali. Maka yang sudah ngelakoni dosa terus selamat tobat aja dibaleni. Itulah tekad bagi seorang hamba yang dia ingin dijauhkan dari dosa sebagaimana timur dan barat dijauhkan oleh Allah. Ora bakalan petuk, tidak bakalan ketemu. Sehingga di sini kita minta kepada Allah agar kita dilindungi dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini renungan yang perlu kita hadirkan saat jenengan maca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Selanjutnya, Allahumma naqqini minal khataaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa. Naqi dari kata naqqa yunaqi artinya membersihkan tapi tidak sampai menghilangkan bagian yang penting. Nyuwun sewu nggih. Kadang ada noda itu nek diresiki wangel, ketika mau dibersihkan enggak bisa, sampai ketika dibersihkan harus ngerusak barang yang kena noda. Wonten nggih? Ya, misalnya ya ada cat di tembok, digosoki nggak bisa hilang. Nah caranya piye? Dikerik. Nah saat dikerik, leponannya tembok hilang sebagian. Ada juga yang membersihkan tapi tidak sampai mengurangi benda yang dibersihkan. Ya, misalnya di kaca niki ada kaca kena noda, terus cukup dikasih air digosok dikit hilang. Nodanya hilang, kacanya tergores enggak? Tidak.
Nah, kita minta kepada Allah yang seperti itu. Bersihkan aku dari dosa tanpa menggores dan melukai hatiku. Maksudnya pripun toh, Pak? Maksudnya tanpa harus mengurangi amal. Sehingga kita minta kepada Allah saat dosa kita dibersihkan, jangan sampai amalnya ikut hilang. Karena cara Allah membersihkan dosa hamba itu beragam. Ada yang dibersihkan dengan cara menghilangkan sebagian amal. Dosamu hilang, tapi ganjaran sholatmu sebagai gantinya. Maka ganjaran sholat hilang karena dosa yang dilakukan. Ada juga dosa itu dihilangkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah tanpa menghilangkan ganjaran amal. Sehingga saat dosa itu dihilangkan oleh Allah, pahala amal masih tetap utuh. Itulah yang kita inginkan dalam doa ini. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa putih? Sebab putih itu paling ketara, paling kelihatan. Mbok ono noda saitik kelihatan enggak? Kelihatan. Kenapa? Putih. Tapi kalau pakaian itu selain putih, bolak-balik dinggo, koncone ora ngerti ya. Iki wingi wis dinggo, saiki dinggo meneh. Sing penting kan kowe ora ngerti nek iki wis bekas. Jadi kalau pakaian itu selain pakaian putih, bisa jadi kalau kotor kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Nggih. Selanjutnya, Allahumma ghsil khataayaya. Ya Allah, cucilah khatayaya, dosa-dosaku, bil ma'i wath-thalji wal barad, dengan menggunakan air, menggunakan salju dan air dingin. Ada pertanyaan, nek jenengan membersihkan kotoran, mana yang lebih bersih? Pakai air panas atau air dingin? Saya ulang ya. Kalau jenengan membersihkan kotoran, mana yang lebih bersih? Pakai air panas atau air dingin? Air panas. Makanya mesin cuci itu ada yang bisa memanaskan, bukan mendinginkan. Nggih, wonten mesin cuci ngeten niku. Ada ya. Apalagi mesin cuci hotel tuh 60 derajat, 70 derajat. Jadi sambil dipanaskan airnya. Karena mencuci dengan air panas itu lebih bersih. Pertanyaannya, kenapa dalam doa ini kita minta kepada Allah agar dosa itu dibersihkan pakai air dingin, bahkan pakai salju? Ada penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di buku, coba disimak. Ju'ilal khataya bimanzilatin nar likauniha tuaddi ilaiha, fa'abbara an itfa'i hararatiha bil ghusli ta'kidan fi itfa'iha, wa balagha fihi biisti'malil mubarradat tarakkiyan anil ma'i ila abradi minhu wa huwa thalj. Karena dosa niku panas, sebab dosa niku mengantarkan orang nyemplung neraka. Maka membersihkan dosa itu dengan cara sekaligus memadamkan pengaruh panasnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengungkapkan, bersihkanlah dosa-dosaku dengan air, salju, al-barad, dan air dingin. Sebab dosa niku panas. Paham insyaallah nggih? Alhamdulillah. Tambahan ilmu niku insyaallah. Nggih. Nah, nek ngerti kados ngeten niki nalikane salat karo merenung. Sing tak waca niku saiki aku wis ngerti maknane. Sehingga jenengan nalikane maca Allahumma ba'id baini wa baina, nek ngerti maknane bisa meresapi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ora bakalan ketemu saklawase. Sehingga diiringi dengan perasaan kita mohon kepada Allah agar kita tidak jumpa lagi dengan dosa kita selamanya. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari noda dosa
tanpa harus mengurangi amal. Sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari noda. Allahumma ghsilni khatayaya bil ma, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan menggunakan air dan salju, karena dosaku niku panas. Dosa marano atine apa? Panas. Jenengan teng ngriki sumuk mboten? Kena kipas, kena AC. Wonten sing kesumukan, oh adem ngono kene kesumukan. Oh niku sing panas napa nih? Awake kok atine gitu. Makanya orang yang rajin berbuat maksiat, bawaan hidupnya itu pengennya emosi saja. Wong lanang sing kerep nglakoni maksiat nek ketemu bojone senengane nesu, emosi. Bapak tobat. Apa malah kon tobat? Nasihati malah bojone diseneni. Bapak niku lho nesu emosi terus marah-marah niku perkara maksiat. Sebab maksiat itu membuat hati hamba jadi panas, gampang emosi. Leres napa leres? Jenengan nggih ngoten niku. Sedaya menungsa nggih ngoten. Nek nglakoni maksiat marakna napa? Gampang panas, hati gampang emosi. Tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, hatinya adem. Meskipun dalam hal misalnya datang ke rumah kok bojone orang masak apa-apa, tidak sampai marah. Nabi SAW pernah datang ya, keluar dari masjid setelah agak siang, sholat subuh, kemudian beliau berzikir sampai kapan? Terbit matahari sampai syuruk. Lalu beliau pulang ke rumah, tanya sama Aisyah, ada sarapan enggak? Enggak ada. Coba nek jenengan ngedepi bojo kaya ngono. Wong gelimbang-gelimbung ae wong itu. Rasulullah SAW langsung mengatakan, idzan asum. Kalau begitu aku tak poso. Masya Allah. Pernah enggak ketemu dengan yang kayak gitu? Mungkin enggak ada. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau menjumpai istrinya melakukan maksiat, beliau emosi. Pernah satu ketika Rasulullah SAW mau masuk rumah, Nabi SAW melihat Aisyah masang gorden ada gambarnya. Masang gorden ada gambarnya. Terus beliau nggak jadi masuk, menampakkan wajah emosi. Aisyah sampai ketakutan. Lalu beliau mengatakan, tubtu ilallahi wa rasuli. Aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Wonten nopo Kanjeng Nabi SAW kok boten purun melebet griya? Ada apa Nabi SAW sampai gak mau masuk rumah? Lalu beliau menyebutkan, inna haula'il musawwirin la yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sing gambar kaya ngene sesuk disiksa ning kiamat. Ya. Kira-kira gambarnya itu patung napa gambar dua dimensi? Karena korden itu kira-kira patung napa gambar dua dimensi? Gambar dua, bukan patung. Karena ada sebagian orang yang mengatakan sing ngrontek itu patung. Nek gambar dua dimensi ra apa-apa. Jare sapa? Aisyah waktu itu cuma masang korden, ada gambarnya. Lalu Nabi SAW gak mau masuk. Nah oleh Aisyah korden itu terus diambil, diketok-ketok. Coba wani mboten nek ono gambar terus diketok-ketok. Eman Pak. Tapi karena Aisyah tahu daripada nanti suaminya tidak ridho, gambarnya diambil, dipotongi, dijadikan sarung bantal. Padha wae nggih mboten nggih. Nah, maka tidak boleh nempel gambar di tembok. Jadi jenengan nek kagungan gambar napa foto itu jangan ditempel di tembok.
rumahnya tidak dimasuki malaikat rahmat. Ya. Kalau niku kadang nggih rada sedih, nggih campur kecewa, nyolati jenazah tapi temboknya penuh dengan foto. Foto pengantin kan kadang nggak pakai jilbab. Kadang foto nggak pakai jilbab, foto apa nggak pakai, tidak menutup aurat. Masya Allah, ini ada jenazah, ini ada gambar seperti itu. Lah gimana jenazah ini mau dirahmati? Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat tidak bakalan masuk rumah kalau di dalamnya ada anjing atau foto, gambar. Okay. Makanya jangan ada gambar apapun ya di dalam rumah. Yeah. Alhamdulillah rumah saya kosong dari semua gambar-gambar itu. Karena kita tahu yang kayak gini malah disenangi setan. Ya. Sementara malaikat tidak mau masuk. Jenengan pengen gak ada rumah sing dileboni malaikat napa dileboni setan? Nggih? Jujur nggih? Nek pengen rumahnya dimasuki malaikat, maka singkirkan semua gambar. Berat badan. Gimana? Sebentar. Oke, kajiannya pun cekap sampai di sini ya. Kita mau diskusi gambar ini. Baik, ini sebagai pengantar. Selanjutnya silahkan bertanya tentang gambar. Gini Ustaz. Jenengan tidak pernah melihat ibu kandung karena umur 3 bulan ibu sudah meninggal dunia. Nggih, terus? Karena saya umur 3 bulan itu ditinggal. Ibu sudah meninggal, nggih, terus? Kemudian umur 1 tahun ayah saya kawin lagi dengan janda membawa orang dua, membawa anak 2 orang. Oh, nggih. Kemudian saya punya saudara itu 9. Saya dijauhkan dari saudara saya oleh bapak saya. Saya bisa ketemu dengan saudara saya itu sejak saya SMA. Kemudian saya itu melihat foto, menemukan foto, siapa ini? Ibu kamu. Terus karena saya tidak pernah melihat, dia saya lukis. Setelah saya tempel, ternyata tidak bisa dilekatkan di tembok. Dari sana itu, jadi saya itu eman-eman ya, Ustaz. Karena itu gambar sudah saya lukis ternyata tidak bisa ditempelkan di tembok saya gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Itu foto ibu. Ibu kandung. Ibu kandung jenengan. Iya. Iya. Saya mau cerita juga ya. Saya tidak pernah ketemu kakek nenek saya baik dari bapak maupun ibu. Hah? Sebentar dulu. Bapak saya, bapaknya meninggal ketika beliau masih kecil. Masih katanya belum pernah ketemu, jadi nggak ngerti wajah orang. Terus ibunya meninggal ketika bapak saya SMP. Ibu saya, bapaknya meninggal ketika masih dalam kandungan. Lalu ibunya meninggal ketika ibu saya masih anak-anak, masih kecil. Jadi bapak ibu saya yatim piatu ketemu. Metu koyo ngene iki. Jadi saya tidak pernah melihat wajah foto apapun dari simbah saya, baik dari simbah bapak maupun simbah ibu. Cuman dengar ceritanya saja. Ceritanya koyo ngene. Nggih. Konon katanya wallahu a'lam, nggih. Simbah putri saya niku guru ngaji. Nggih, muga-muga
mangke saged kepanggih. Kalau tidak bisa ketemu di dunia, semoga nanti ketemu di akhirat. Itu yang bisa kita jadikan sebagai harapan. Mandengin foto itu tidak menambah rizki, gitu. Kalau kita merasa rindu, berdoalah kepada Allah, semoga nanti bisa ketemu ibu, bisa ketemu bapak besok nalikane teng pundi? Akhirat. Ketemu orang tua di akhirat itu lebih membahagiakan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wong sing mukmin, keturunannya nggih mukmin sing apik, kata Allah, kami akan pertemukan mereka dengan anak turun mereka. Sehingga mungkin di dunia ora tau ketemu, muga-muga benjang panggih teng pundi? Swarga. Ketika ketemu di surga penuh dengan kenikmatan, jenengan diberitahu ibu sampean yang dhuwur kono, sehingga anaknya misalnya dapat surga lebih rendah, ibunya dapat surga lebih tinggi, maka dia dinaikkan oleh Allah, terus bisa ketemu di surga yang tingkatannya lebih tinggi. Sehingga sekarang yang lebih penting adalah berusahalah mencari ridha Allah dengan cara jangan melakukan perbuatan maksiat yang isinya dosa besar. Karena nanti itu bisa menghalangi. Nah, gara-gara kowe nglukis malah saiki dadi ra mlebu swarga misalnya kan. Bahaya gitu. Karena seperti apa hukuman orang gambar? Apa hukuman orang gambar? Allah perintahkan suruh ngasih nyawa. Allah perintahkan suruh ngasih nyawa. Ahyu ma khalaqtum, saiki kasih nyawa sing mbok gambar niku. Ora bakalan iso, nek ora iso mlebu neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih? Enggak boleh. Makanya ngelukis, kalau ngelukis pemandangan, jangan gambar makhluk hidup. Pripun? Enggak boleh. Jadi ngelukis pemandangan gunung, sungai, sawah, monggo. Jenengan majang foto di rumah tapi foto pemandangan, monggo. Misalnya foto Merapi, nggih. Orang kan seneng nyawang Merapi ya. Melihat gunung tuh seneng enggak? Lebih seneng mana, lihat gunung sama lihat bojone? Jadi dia kalaupun mau menghiasi dinding itu cukup pemandangan, jangan makhluk bernyawa. Wallahu a'lam. Menggambar manusia tidak boleh. Tapi bagaimana dengan kalau ada perkara kriminal, saksi diminta oleh polisi ciri-cirinya tadi yang mencuri sandal bagaimana? Nah, itu kan digambar. Yang gambar itu gimana? Karena kan sudah terbukti banyak membantu. Terima kasih. Kalau misalnya saksi di pengadilan kemudian disuruh sebutkan ciri-cirinya kayak gimana. Setelah digambar niku ditempel apa dipegang hakim? Dipegang hakim. KTP kita ada gambarnya mboten? Paspor wonten mboten? Yang seperti itu enggak masalah karena dibutuhkan. Yang saya maksud tadi ditempel niku lho. Niku gunane napa niku? Ditempel niku gunane napa? Nggo? Iya. Jadi yang pertanyaan tadi sudah menjawab ya. Baik. Sebelum cekap, lanjut. Ini pertanyaannya jadi tentang gambar ya. Salatnya malah ditinggal. Ustaz, yang pertama saya tanyakan, misal jamaah antara ikhwan dan akhwat itu beda ruangan,
Yang kedua, di rumah itu kan sejak dulu sebelum saya mengenal sunnah sudah saya pajang foto-foto. Pas saya copot, suami itu marah, nggak boleh. Jadi harus gimana? Terima kasih. Nggih. Nggih. Jadi kalau ada jamaah putra dan putri sholat di ruangan yang berbeda. Di ruangan berbeda niku depan belakang atau sampingan? Sampingan. Pripun? Seperti di nyerong, serong belakang. Ya. Intinya begini, soft wanita yang terbaik niku pripun? Yang paling belakang. Maka nyusun soft untuk sholat wanita itu dari belakang. Kalau sholat jamaah ya. Kecuali kalau jamaahnya khusus wanita saja. Misalnya musolah khusus ibu-ibu, maka nanti nyusun softnya dari depan. Tapi kalau sholat jamaah putra putri ibu-ibu nanti nyusun softnya dari belakang. Oke. Selanjutnya, kalau dari belakang itu sisi tengah, kanan atau kiri? Jawabannya yang lebih dekat dengan imam. Nyusunnya lebih dekat dengan imam. Jadi ini kan tadi kasusnya nyerong ya. Nyun sewu nggih. Ini ruangan putra. Yang ini ruangan putri ngeten nggih. Nah, maka yang ruangan putri dari sini, kanan sini, dari tengah atau dari sini? Saya dari sini. Yang paling dekat dengan imam. Jadi dari belakang nyusunnya gini. Ngeten nggih. Siap. Pun cekap. Selanjutnya. Yang kedua, masalah gambar. Wes kadung dipasang, mau dilepas. Suaminya marah. Solusinya kalau bicara solusi ya, suaminya tidak ngaji. Diberitahu, kaya ngene loh Mas, bunyi hadisnya. Oh itu sing raentuk kan patung. Napa patung niku wonten teng korden? Oh, patung teng korden. Patung di korden itu apa? Berarti digantung ning korden ngoten. Sehingga kordennya Aisyah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau masuk itu bukan patung, tapi itu gambar dua dimensi. Baik gambar tangan maupun gambar cetak selama dipajang itu bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Malaikat napa? Rahmat. Ya, berarti bejo nek awake dhewe ra mati-mati nggo malaikat pencabut nyawa ra iso mlebu. Mboten ngoten niku. Malaikat pencabut nyawa tidak ada yang bisa menghalangi, nggih. Tapi yang tidak masuk malaikat sinten? Pembawa rahmat, malaikat penebar rahmat. Sementara setan malah seneng gambar-gambar ngoten niku. Maka jenengan nek kagungan dalem, kagungan kriya, seneng dileboni setan, pajangi sing kathah. Nek seneng dileboni setan. Wallahu a'lam. Dan nanti jadi sambil bertahap suaminya diberitahu, semoga ada perubahan. Mungkin bisa diajak datang ke sini bareng dengan bapak-bapak yang lain. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Gus, kalau seandainya kita itu kan bekerja, terus kita tuh dikasih kalender dari kantor. Lah di mana kalender itu gambarnya gambar karyawan tersebut. Nah, kita kan maksudnya untuk melihat tanggalan. Lah itu hukumnya gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tujuannya hanya untuk lihat tanggalan, jenengan beli kalender yang baru, yang enggak ada gambar. Tanggalnya podo mboten kira-kira dengan kalender dari kantor? Oh barangkali geser sehari. Kalender kantor tanggal 1 hari Selasa, kalender umum tanggal 1 hari Rabu. Wonten mboten? Enggak ada. Sehingga jenengan bisa cari kalender yang lain. Kalau tujuannya hanya untuk melihat tanggal.
Atau kalau misalnya, tapi kalender kantor ini ada tanda khusus. Misalnya hari libur kantor, berarti gambarnya dipotong ya, kalendernya dipakai, di staples ulang. Saged nggih? Alhamdulillah. Sebenarnya banyak cara yang kreatif ketika kita ingin meninggalkan sesuatu yang dilarang. Nggih, alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya setoran hafalan doa iftitah. Insyaallah. Lalu nanti kita lanjut dengan renungan Al-Fatihah. Dicatat Mas. Judul berikutnya renungan surat Al-Fatihah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.